Shalom, Pastor Rizky, Bu Feli, dan seluruh tim dan jemaat Gereja Pengharapan Allah Surabaya. Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-13. Kami sangat terberkati dengan perjuangan yang dilakukan oleh Pastor Rizky dan seluruh jemaat di sana untuk melayani sesama, untuk jadi berkat buat kota Surabaya. Dan bahkan Gereja Pengharapan Allah Surabaya telah memberkati beberapa saudara-saudara seiman kita di gereja-gereja pengharapan yang ada di kota-kota yang lain. Terima kasih untuk perjuangan, semangat, kerja keras yang selama ini telah dikerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya doakan supaya saudara sekalian semakin hari semakin bertumbuh, terus diberkati Tuhan dan membawa dampak yang semakin besar bagi lebih banyak orang. Melewati masa-masa sulit ini, mari kita terus bergandeng tangan, terus mengandalkan Tuhan, saling mendoakan, bersatu, berjuang sama-sama, dan kita akan melewati masa pandemi ini dengan kemenangan-kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita. Teruslah berjuang di dalam ladang Tuhan. Kami doakan perjuangan saudara sekalian diberkati Tuhan sehingga mengalami keberhasilan demi keberhasilan, dan terus muliakan nama Tuhan. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Aku diberkati, selalu diberkati. Waktu demi waktu kulalui, hari demi hari kujalani. Tak satu langkah pun Kau biarkan aku berjalan sendiri. Tak sedetik pun Kau biarkan aku berlalu tanpa hadir-Mu. Setiap langkahku dituntunnya, setiap hariku dipenuhi kasih-Nya. Ku selalu tersenyum meskipun dalam duka, sebab Dia selalu membuatku berguna. Dia selalu membuatku berhasil. Dia selalu memberkatiku. Dialah Yesus Tuhanku. Kasih setiamu Tuhan,
Hai. Iya. Kenalin nih. Gue Gilbert. Hobi gue sih senengnya naik motor, bergeber motor, nyontek. Kadang sih sampai balapan gitu. Hehehe, maafin ya, kadang memang gue gak bodoh. Lapar banget sih, ulang tahun gak ada yang beli makanan juga. Kesel aku tuh. Jam berapa sih? Jam 12 ah. Beli makan dulu ah. Lapar nih. Surprise! Gila. Thank you loh. Parah sih, nggak sengaja ulang tahun ini manggil lah. So inget lo. Iyalah masih kita beli lah formalitas. Asik. Emang mana? Gak jadi. Wes ayo masuk saya. Yo, makan dulu kita. Makan dulu. Yuk, buat. Ayo enak iya aku. Wes saya belum masuk ayo. Wes gak enak ya. Dulu. Wes anggapan rumah dhewe. Ayo Pak, duduk Pak. Ya pokoknya siapa diapain ulang tahun 13 ini. Tahun ini sepi, Bro. Apa lagi dia? Seta. Apa? Umurmu piro? 13 kan tahun ini. Ini tanggal 13. Iya, 13 April kan. 13, kau tahu gak sih? Angka 13 itu apa artinya? Tahu gak? Apa emangnya? Sial. Iya lah, 13 itu sial, Ber. Mosok. Iya. Di Google sial ber 13 kemarin baru keluar di notifku. Iya, tanggal 13. Hati-hati, Kon. Alah, aku gak percaya ngene-ngene, gak percaya aku. Hati-hati ayo. Saya inget no aku nih. Gak usah ngomong iki opo sih. Wes, makanan. Kita makan. Yes. Ma, pesen no makan, Ma. Aduh. Aku ini gak iki lho lagi sampai hari ini. Iya. Iki mental bangku. Mahal. Yo. Tuh. Iya, jangan kebal. Oh, yo, kamu siap. Iya. Aku lagi di PC ini. Oh, apa ini? Undian motor. Kita voucher. Undian motor ya? Lumayan untuk sih. Kamu sialah. Lanjut sini mantap banget. Besok ini mulai sih. Iya. Hati-hati, Bro. Makasih loh. Makasih yo. Hadiahnya mantap, Bro. Kapan kumpul meneh lah. Yo. Paham gue. Mulai sih yo. Sampai nunggu. Hati-hati. Lebar. Ku suara apa ya, Rek? Halo, aku lali so. Woi. Maaf Bu. Saya baru join, Bu. Maaf, Bu. Dari mana aja kamu tuh? Kan saya bilang jam 4. Jam berapa ini? Iya, itu Bu. Tadi teman saya habis datang, Bu. Sudah, saya tidak peduli. Kenapa ulangan kemarin kamu berani menyontek? Kan saya sudah bilang, jangan menyontek Google. Jangan kamu kira saya tidak tahu jawabanmu itu dari Google ya. Enggak, Bu. Saya enggak nyontek Google, Bu. Saya belajar, Bu. Pokoknya ini kesempatan terakhir kamu perbaiki nilai. Kalau enggak, jangan salahkan saya kalau kamu enggak naik kelas. Loh, Bu, jangan gitulah, Bu. Kasih saya kesempatan. Saya janji nggak ngelakuin itu lagi, Bu. Ini Please, Bu. peraturan sekolah, Gilbert. Sudah, kalau begitu, terima kasih. Bu, jangan gitu, Bu. Loh. Ditinggal lift. Aduh. Aduh, siap banget sih hari ini. Tangan sakit juga. Dimarahin guru tadi lagi. Aduh. Masa aku ulang tahun kayak gini nih? Sial sih.
sama 13 itu loh, apa hubungannya? Tapi, aduh, masa yang diomongin temanku tuh bener ya? Masa aku sial di ulang tahun yang ke-13 ini? Gak boleh. Aku gak boleh sial pokoknya. Aku harus cari tahu caranya di Google sekarang. Gimana caranya supaya aku gak sial lagi? Cara menghilangkan sial. Enter. Nah, ini kelihatannya nih website bagus nih. Kita lihat. Wah, nomor 1 cara buang sial. Pakai garam, hah? Ngapain pakai garam? Memang bisa pakai garam? Wah, apa dicoba dulu lah ya? Siapa tahu berhasil nih buat aku. Oke, nanti aku coba nih. Bisa. Nah, nih waktunya kita cobain garamku. Doain aku bisa berhasil pakai garam ini. Doain sialku hilang. Tuh, gatel-gatel, bodo amat lah. Sial pergi! Gilbert, kamu itu ngapain sih? Ya ampun, gak kena lagi, Kak. Kamu ya, jangan gonggong garam mama. Nah, ini lilinnya sudah siap semua nih. Oke, lilin siap, semua siap. Lampu. Doain ini bisa berhasil. Yuk kita mulai. Debu abu menjadi 1, lilin api menjadi 2, 2, 3 kucing berlari. Mari kita bertapa. Sial, pergilah. Gilbert, kamu ngapain? Mama udah bilang kamu jangan kayak gitu ya. Sakit, Mama itu ngapain kamu bukan buat kayak gitu, Gilbert. Ya. Matiin nggak, Gilbert? Ya. Aku matiin. Aduh, jahat banget, sakit juga. Lapar, belum makan. Pak, makan Pak, lapar Pak, belum makan Pak. Minta uang Pak. Pak, ini Pak sedekah buat Bapak. Saya mau ngasih. Nih. Terima kasih Pak, semoga diberkati Pak. Dompet! Dompet! Sial semua. Kenapa sih harus sial terus? Garam sudah aku pakai, lilin juga sudah. Aku sedekah loh, motorku dicuri. Ini juga tips-tips gak guna. Ini apa juga? Folder angka 13. Untuk Gilbert. Berhasil dan beruntung. Maksudnya apa? Tuh. Shalom, gimana kabarnya kamu? Iya, kamu. Merasa capek dengan suatu angka yang kamu pikir merusak hidupmu? 13 mungkin? Kamu mencari berbagai macam tips dari internet dan mengandalkan dirimu sendiri. Tapi kamu lupa satu hal, mencari Tuhan. Tuhan gak cuma kasih kamu tips-tips supaya kamu dapat berhasil dan beruntung. Tapi Tuhan akan memberi kamu jawaban yang pasti supaya kamu dapat berhasil dan beruntung. Percayalah bahwa angka tidak akan menentukan keberhasilan dan keberuntunganmu. Yang menentukan keberhasilan dan keberuntunganmu adalah hubunganmu dengan Tuhan.
Iya ya. Sebenarnya si aku tuh bukan gara-gara angka. Bukan gara-gara angka 13 juga. Tapi gara-gara memang aku gak pernah deket sama Tuhan. Aku juga sudah lama gak pernah saat teduh. Sudah lama ini gak tak buka. Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa mengatakan kitab Taurat ini. Tapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Aku bersalah Tuhan. Maafin aku Tuhan. Iya, jadi ini aku yang sekarang. Hidupku sekarang sudah boleh berubah, semua gara-gara firman-Nya. Dan sekarang aku benar-benar ngerasain bahwa hidupku semakin berhasil dan beruntung. Oh iya, kenapa ya mas? Mau cari alamat nomor 23 di mana ya mas? 23? Iya, nomor 23. Ini rumah saya nomor 23. Ini mas Gilbert ya? Iya, saya Gilbert. Iya mas, kebetulan sekali nih mas. Kenapa ya? Mas kapan hari ikut undian gebir-gebir Bang Jago ya mas? Oh iya, saya ikut itu. Iya mas, mas orangnya sangat hoki dan beruntung mas. Wah, mas dapat 1 unit motor gratis nih mas. Loh, ini motor saya? Iya, gratis. Tanpa dipungut biaya mas. Wih. Langsung nih mas, ini ada berapa surat yang mau saya urus? Oh, bisa langsung gimana mas? Oh, di dalam aja ya? Langsung di dalam ya mas? Iya, langsung di dalam saja ya. Ya Tuhan yang bayar dosaku, Ya Tuhan yang kalahkan maut, Ya Tuhan menangkan semuanya. Bagi Dia tiada yang mustahil. Tuhan yang bayar dosaku, Ya Tuhan yang kalahkan maut, Ya Tuhan menangkan semuanya. Bagi Dia tiada yang mustahil.
Bapa yang baik, sekali lagi kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu dengan rasa syukur yang melimpah. Terlebih jikalau pada hari ini kami merayakan 13 tahun perjalanan Gereja Pengharapan Allah di Surabaya. Kami tahu Tuhan, tidak ada langkah kami yang Tuhan tidak tahu, yang Tuhan tidak sertai dan pelihara. Karena itu, biarlah kami terus hidup di dalam firman-Mu, sehingga kami tidak hidup di dalam kegelapan, tapi kami boleh hidup di dalam terang-Mu, yang membawa kami kepada keberhasilan dan keberuntungan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami, hidup kami berdoa. Amin. Jika Anda diberi pilihan, dan Anda harus memilih salah satu di antaranya, tidak boleh dua-duanya, mana yang saudara pilih? Berhasil atau beruntung? Jangan buru-buru menjawab, renungkan sebentar, pikirkan baik-baik mana yang saudara pilih. Hanya boleh pilih salah satu, nggak boleh dua-duanya. Berhasil atau beruntung. Saudara sudah memilih? Ini bukan pertanyaan yang menjebak, tetapi memang pertanyaan ini membingungkan untuk dijawab. Dan saya cukup yakin Anda punya alasan untuk memilih salah satunya. Atau mungkin bahkan saya rada yakin ada banyak di antara Bapak Ibu Saudara yang memilih dengan pemikiran, pilih aja salah satu, kedua-duanya sama saja. Kita merasa, kita berpikir bahwa orang yang berhasil pasti pada akhirnya dikatakan hidupnya beruntung. Sebaliknya orang yang beruntung ujung-ujungnya pasti berhasil, Pak. Jadi sama aja lah pilih salah satunya. Saudara, ternyata tidak demikian, karena kalau kita melihat dua kata ini memiliki perbedaan yang mendasar. Berhasil adalah hasil dari sebuah perjuangan yang dilalui dengan ketekunan, usaha, dan begitu banyak pengorbanan. Berhasil tidak datang dalam semalam. Berhasil melalui suatu proses dalam kurun waktu tertentu. Sementara itu, beruntung itu adalah satu hal yang terjadi tanpa kita prediksi, tanpa kita duga-duga, dan bisa datang secara mendadak. Dan peristiwa itu membawa kesukaan, kesenangan, kebahagiaan bagi yang menerimanya. Jelas berbeda. Contoh sederhananya seperti ini. Kalau seseorang merintis satu bisnis dari nol, kemudian berkembang menjadi semakin besar, bahkan memiliki banyak cabang, pegawainya makin banyak, omsetnya makin besar, maka orang tersebut dikatakan berhasil, bukan beruntung. Sebaliknya, kalau seseorang pada saat panas terik matahari kemudian dia mampir ke minimarket, mengambil satu minuman di sana, dan pada saat dia membuka botol, di balik tutup botolnya ada tulisan bahwa Anda memenangkan sebuah mobil mewah, orang tersebut dikatakan beruntung, bukan berhasil. Saudara mulai bisa melihat perbedaannya? Nah, saya akan sampaikan beberapa cerita fakta yang saya temukan di lapangan yang akan semakin memperjelas bahwa dua kata ini memiliki perbedaan yang sangat mendasar. Ada 1-2 orang yang beberapa kali menyampaikan kepada saya, Pak, coba lihat. Orang itu pegang apa aja pasti berhasil. Bisnis dia pegang selalu berhasil. Tapi sayang, Pak, dia nggak beruntung. Dia nggak beruntung dengan pernikahannya. Sudah 2 kali dia menikah, sudah 3 kali, bahkan ini hampir yang ketiga kali, Pak. Tetapi selalu berujung pada satu hal yang tidak baik. Bapak bisa melihat bagaimana dia orang yang berhasil tapi nggak beruntung. Sebaliknya, ada pernah saya mendapati satu orang, dia memenangkan satu undian yang nilainya cukup besar, mencapai miliar rupiah. Tapi pada saat sekian waktu saya bertemu kembali dengan orang tersebut, hidupnya sangat sengsara, dan saya bertanya-tanya, kok bisa ya? Saya pengen tanya. Dan pada saat berbicara dan bercakap-cakap, ada kesempatan yang kemudian membuat saya bisa bertanya dengan enak. Kok bisa? Dulu bukannya kamu dapat undian, uangnya besar, dan bisa kamu gunakan untuk bisa hidup dengan enak? Dan dia berkata, yaitu saya salah.
Saya memang beruntung pada waktu itu mendapat undian, saya mendapat hadiah besar. Tapi saya tidak pandai mengelola. Saya malas belajar. Saya kemudian menjadi nyaman dan enak-enakan. Saya tidak berjuang. Dan apa yang terjadi adalah uang hasil dari undian yang dia menangkan itu habis seiring berjalannya waktu. Saudara bisa melihat di sini bahwa semakin jelas bahwa antara keberhasilan dan keberuntungan adalah dua hal yang sangat-sangat berbeda. Jadi kembali kepada pertanyaan saya yang pertama tadi. Kalau saudara kemudian mengerti bahwa berhasil bukan beruntung, beruntung bukan berhasil, sangat berbeda. Mana yang saudara pilih? Mana yang saudara pilih pada saat saudara diajukan pilihan untuk memilih salah satu dan tidak boleh dua-duanya? Semakin sulit untuk menjawabnya, bukan? Well, mari kita tanya Tuhan. Apakah Tuhan meminta kita untuk memilih salah satunya? Ternyata tidak. Luar biasa, puji Tuhan bahwa Tuhan tidak meminta kita untuk memilih salah satu di antaranya. Tapi Tuhan justru menegaskan dalam janji-janjinya bahwa Anda dan saya bisa mengalami kedua-duanya. Anda dan saya bisa mengalami berhasil, Anda dan saya bisa mengalami beruntung secara bersama-sama. Luar biasa sekali. Mari kita lihat firman Tuhan di dalam Yosua pasal 1 ayat yang ke-7 sampai yang ke-8. Firman Tuhan berkata, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saya ulangi, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Demikianlah janji firman Tuhan yang dikatakan pada hari ini, ditegaskan kepada saudara dan saya bahwa kita tidak perlu memilih karena Tuhan mau saudara berhasil dan beruntung. Jadi Bapak Ibu Saudara tidak perlu lagi bingung memilih, pilih berhasil atau pilih beruntung ya. Karena ternyata berkat ganda ini diperuntukkan bagi saudara dan saya yang percaya. Namun di situasi seperti ini kita bertanya-tanya apakah berkat ini masih relevan. Pada waktu saya berdoa untuk perayaan ulang tahun gereja yang ke-13 ini dan saya mendapat rema tentang berhasil dan beruntung, saya menanyakan hal yang sama seperti yang saudara tanyakan. Hari ini ketemu orang satu ngomong susah, orang kedua ngomong susah, orang ketiga ngomong susah. Di mana-mana orang lagi ngomong tentang susah. Orang lagi ngomong tentang kesulitan, bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia karena dampak dari pandemi. Saya juga bertanya kepada Tuhan, apakah tema ini masih relevan? Apakah sesuatu yang baik atau hanya sekedar harapan kosong yang mencoba menghibur dan menguatkan jemaat? Waduh, saya langsung ditegur Tuhan. Tuhan bicara dalam hati saya, apakah aku Tuhan yang hanya berkuasa pada saat keadaan baik? Apakah aku hanya mampu menyelamatkan engkau karena keadaannya sedang baik? Justru akulah Tuhan yang mampu menyelamatkan engkau bahkan dalam situasi yang tersulit sekali. Mas, saya minta ampun kepada Tuhan. Tuhan ampuni saya. Saya gak bermaksud begitu. Tetapi secara tidak saya sadari, saya meragukan bahwa berhasil dan beruntung di masa pandemi seperti ini seolah-olah sangat sulit untuk saya bayangkan secara manusia. Tetapi Tuhan menegaskan, apa yang mustahil bagi manusia tidak mustahil buat Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan kembali mengingatkan saya, ayo baca lagi firman itu, baca lagi konteksnya.
Dan saya mulai baca lagi Yosua 1 ayat 7 sampai 8 ini. Dalam satu konteks kita tahu bahwa Tuhan sedang memberi perintah kepada Yosua untuk menggantikan tugas Musa, memimpin bangsa yang besar, bangsa yang keras kepala itu untuk masuk ke tanah perjanjian yang diisi oleh bangsa yang katanya adalah seperti raksasa. Begitu besar, menggambarkan satu kesulitan, tantangan yang sangat tidak mudah untuk dikalahkan. Dan Bapak Ibu Saudaraku, saya dibawa Tuhan dalam pengertian, kamu lihat, apa yang dialami Yosua pada saat itu, ketakutannya tidaklah ketakutan yang sepele. Ketakutan yang benar-benar real, karena di depannya dia harus menyeberangi sungai Yordan yang lebar. Dia harus melawan musuh-musuh yang dia nggak terlalu kenal, dia nggak ngerti ya. Dan pada waktu diselidiki, itu bangsa yang sangat kuat, bangsa yang besar, temboknya sangat tebal, dan seterusnya. Dan Tuhan berkata, bukankah kesulitan itu aku tahu? Bukan keadaan yang tidak mudah itu aku tahu. Bukankah tantangan yang besar itu aku tahu. Dan aku tetap Tuhan yang sama pada waktu aku berkata kepada Yosua, kamu bisa berhasil dan beruntung Yosua. Hari ini juga firman itu ditujukan kepada saudara dan saya. Di masa yang tidak mudah ini, biarlah kita mengalami firman Tuhan dan hidup kita menjadi berhasil dan beruntung. Tapi saudaraku, kalau kita kembali kepada esensi ayat ini, banyak orang Kristen suka sekali dengan berkatnya. Terlalu fokus kepada berkatnya. Siapa sih yang tidak mau berhasil? Siapa yang tidak mau beruntung? Apalagi di masa-masa semua orang bicara tentang kesusahan, kesulitan. Siapa yang tidak mau menjadi berhasil dan beruntung? Tetapi Bapak Ibu Saudara, jangan berhenti di sana. Karena ternyata ayat ini, janji ini, berhasil dan beruntung ini diperuntukkan hanya bagi orang-orang tertentu, hanya bagi orang-orang percaya yang sungguh-sungguh mau melakukan apa yang menjadi perintahnya. Bagi siapakah janji berhasil dan beruntung ini? Janji Tuhan untuk berhasil dan beruntung diperuntukkan bagi yang teguh dan tidak mudah mengeluh. Jadi tidak serta-merta pada saat kita menjadi orang Kristen, orang percaya, otomatis hidup kita langsung berhasil dan beruntung. Karena janji ini diperuntukkan hanya bagi mereka yang teguh dan tidak mudah mengeluh. Firman Tuhan kepada Yosua dan bangsa Israel yang kita sudah baca adalah untuk kita saat ini juga. Dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Sudah kita tahu untuk mencapai keberhasilan, kadang-kala ada proses yang harus kita lewati. Dan seringkali tidak mudah. Kalau melewati yang mudah gampang, semua orang pun tidak akan mengeluh. Tetapi pada saat melewati sesuatu yang sulit, di sanalah kita harus menjadi teguh hati. Kita harus berhenti mengeluh. Orang yang berhasil adalah orang yang tahan banting. Orang yang berhasil tidak mudah mengeluh dan putus asa di tengah jalan. Tapi hari ini banyak orang percaya pada saat keadaannya begitu sulit mulai menyalahkan Tuhan, menyalahkan situasi, menyalahkan orang lain. Dan pada akhirnya menyerah. Itu kenapa sedih pada saat kita melihat banyak orang percaya hidupnya jauh dari keberhasilan dan keberuntungan. Karena mereka lupa bahwa esensi ayat firman Tuhan, esensi dari janji Tuhan, berhasil dan beruntung adalah bagi mereka yang teguh dan tidak gampang mengeluh. Kejadian 50 ayat ke-20. Kalau kita mengingat kisah Yusuf, kita tahu Yusuf mengalami proses yang tidak mudah. Dan satu di antara kita tidak akan ada yang menjawab, saya mau mengalami proses seperti Yusuf. Tentunya. Karena proses yang tidak mudah, dia dijual oleh saudara-saudara sendiri. Kemudian dia berakhir di Mesir. Bukan hanya menjadi pegawainya Potifar, tapi dia harus mengalami penjara. Tidak diingat oleh juru minuman raja pada saat dia berbuat baik kepadanya di penjara. Dan seterusnya, saudara tahu ada pergumulan yang sangat-sangat tidak mudah dialami Yusuf. Dan tidak ada satupun di antara kita yang berkata, saya mau mengalami prosesnya Yusuf. Tetapi kalau kita ditanya, apakah kita mau mengalami keberhasilannya Yusuf? Kita semua berkata, saya mau.
Nah, kalau kita lihat di Kejadian 50 ayat 20, firman Tuhan berkata dengan luar biasa pada waktu Yusuf bertemu kembali dengan saudara-saudara yang saat dia sudah berhasil, saat hidupnya dipenuhi dengan keberuntungan. Karena semua orang kelaparan pada masa itu, tetapi Yusuf dilimpahi dengan makanan, dilimpahi dengan keberhasilan dalam hidupnya. Dia berkata seperti ini, saudara. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat. Jadi saudara nggak usah khawatir kalau ada banyak orang berbuat jahat kepada saudara. Saya ini nggak bisa berhasil karena papa saya, Pak. Saya nggak bisa berhasil karena orang tua menekan saya. Oh, jangan begitu, saudara. Karena Yusuf berkata, kamu boleh mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah, ini luar biasa, telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi kita melihat, saudara, melalui firman Tuhan ini bahwa apapun yang hari ini jelek terjadi di hidup kita, atau mungkin orang berbuat jahat terhadap kita, oke, memang itu nggak enak. Tapi percayalah, Tuhan bisa mereka-rekakan itu, Tuhan bisa bikin itu untuk kebaikan pada akhirnya. Tuhan pasti punya maksud dengan pandemi ini. Tuhan pasti punya maksud dengan krisis yang mungkin sedang kita alami. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara teguh dan tidak gampang mengeluh, saudara, hidup Anda akan berhasil dan beruntung pada akhirnya. Saya teringat satu kali melewati satu tempat potong rambut dan di sana ditulis gratis bagi yatim piatu. Wow, hari ini masih banyak orang yang masih mau memberikan bisnisnya untuk sesuatu yang gratis, tidak perlu bayar. Dan cerita punya cerita, kita banyak mendengar cerita-cerita seperti ini, orang-orang yang berbuat baik kepada golongan orang tertentu. Ternyata mereka sendiri punya pengalaman yang sama. Seperti tukang potong rambut ini, dulunya dia juga yatim piatu. Makanya sekarang dia kasih gratis untuk yatim piatu, karena dulu dia pernah susah untuk potong rambut, gak punya uang. Dan pada saat dia merintis karir dari nol sampai dia punya tempat potong rambut sendiri, dia ingat, dulu saya pernah susah, potong rambut aja gak bisa. Sekarang kalau ada orang mau potong rambut dan dia yatim piatu, gratis. Apa yang saya mau saudara belajar dari kisah ini? Kadangkala mengalami sesuatu yang tidak baik itu tidak enak. Tapi percayalah, Tuhan selalu punya maksud. Mungkin satu kali Tuhan akan pakai saudara untuk menguatkan, menghibur, atau menyelamatkan orang-orang yang mengalami masalah yang pernah saudara alami dan saudara berhasil melaluinya. Seperti tukang potong rambut tadi, yang mungkin pada waktu susahnya dia merasakan bagaimana menjadi yatim piatu, dan untuk potong rambutnya aja susah karena nggak punya uang. Tapi hari ini pada saat dia berhasil dan beruntung, dia bisa memberkati orang lain yang punya nasib, punya latar belakang yang mirip, yang sama dengan dia. Saya percaya semua hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita adalah untuk membuat saudara pada akhirnya menjadi berhasil dan beruntung, asal kita teguh dan tidak gampang mengeluh. Keberhasilan dan keberuntungan adalah bagi yang hidup sesuai firman dan bukan hanya memuaskan keinginan. Bagi yang hidup sesuai firman dan bukan hanya memuaskan keinginan, keberuntungan, keberhasilan milik mereka. Dikatakan berulang-ulang di dalam ayat firman Tuhan, Yosua 1 ayat 7-8, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu. Bahkan diulang kembali, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Saudaraku, keberhasilan dan keberuntungan hanya terjadi jika apa yang kita kejar dan apa yang kita kerjakan sesuai dengan firman Tuhan. Pada saat kita melakukan semuanya sesuai dengan firman Tuhan, di sanalah perkenanan Tuhan terjadi. Keberhasilan yang sejati dan keberuntungan adalah bonus yang Tuhan berikan sebagai hasil dari perkenanan Tuhan.
Sayangnya banyak di antara kita suka menyimpang ke kanan dan ke kiri. Suka menyimpang karena ingin memuaskan keinginan daging kita semata. Banyak orang sebetulnya punya potensi yang sangat besar untuk berhasil, tetapi mereka lebih memilih untuk hidup dalam pesta pora setiap hari, dalam kemabukan, main wanita, berjudi, dan yang lainnya, yang kita tahu firman Tuhan tidak pernah merestuinya. Pada akhirnya, keberhasilan mereka hanya bertahan sementara. Hidup masa tua mereka jauh dari keberuntungan. Ada di antara kita lebih memilih untuk mengikuti keinginan daging kita untuk tidak mengampuni, untuk dendam, untuk membalas dendam pada satu kali kelak nanti kalau ada kesempatan. Dan pada akhirnya hidup kita penuh dengan kesedihan, penuh dengan kepahitan. Hidup kita jauh dari keberhasilan dan keberuntungan, karena kita sendiri memilih untuk menyimpang ke kanan, menyimpang ke kiri, kepada jalur-jalur yang gak sesuai dengan firman Tuhan. Saudara, sebenarnya apa sih hidup sesuai firman itu? Apakah hanya ke gereja itu namanya hidup sesuai firman? Apakah hanya tiap hari baca Alkitab itu hidup sesuai firman? Yosua 1 ayat 7-8 menegaskan 3 hal. Yang pertama, hidup sesuai firman itu memperkatakan firman. Jikalau hati kita sudah diisi oleh firman, maka apa yang keluar dalam perkataan kita, perkataan firman. Saudara dan saya tahu persis perkataan itu membawa dampak kuasa yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kalau hidup kita sedang tidak baik, mulut kita sering mengatakan yang tidak baik, hidup kita makin tidak baik. Tapi sebaliknya, meskipun kondisi tidak baik, tapi kita bisa berkata, haleluya, saya percaya Tuhan baik. Haleluya, saya percaya ada rencana yang indah. Hidup kita jadi baik. Itu kenapa Mazmur 141 ayat yang ketiga dalam berkata, awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku, karena Daud ngerti benar. Dia tahu betul bahwa ada kuasa keluar dari perkataannya. Dan dia mau belajar memperkatakan firman. Dia mau belajar memperkatakan kebenaran. Dia tidak mau hidup dalam perkataan yang bohong. Dia mau belajar memperkatakan penguatan, bukan justru perkataan yang melemahkan orang lain. Memperkatakan firman. Bukan hanya itu, merenungkan firman. Saudara, bedakan membaca dan merenungkan. Merenungkan butuh proses yang lebih panjang, proses yang lebih serius, lebih cermat, lebih teliti. Bukan hanya untuk baca sambil lalu. Puas kalau sudah baca kitab berapa pasal, bahkan sudah puas kalau baca dari awal sampai akhir, kitab Kejadian sampai Wahyu, selesai. Tapi merenungkan butuh proses yang lebih cermat, di mana kita mau tahu apa sih maksudnya Tuhan di sini. Apa sih pesan Tuhan untuk saya pribadi di sini? Introspeksi diri, kalau ada kesalahan mau mengakui kesalahan. Itu merenungkan. Kalau kita hanya baca sambil lalu, itu benih firman Tuhan mungkin jatuh ke tanah yang berbatu, mungkin jatuh ke tanah yang semak duri. Tapi pada saat kita mau mengintrospeksi diri lebih, merenungkan lebih, mencari wajah Tuhan lebih lagi, itu tanah yang baik, yang menghasilkan buah berkali lipat. Itu yang dikatakan membawa keberhasilan dan keberuntungan. Dan tidak berhenti di situ. Perkatakan, renungkan, Tuhan bilang yang ketiga, bertindak hati-hati. Tadi kita sudah baca, saudara. Berkali-kali Tuhan tekankan untuk bertindak hati-hati. Bertindak hati-hati. Coba kalau saudara bayangkan orang bilang hati-hati ya. Artinya ada yang harus diperhatikan. Ada yang boleh, ada yang nggak boleh. Jadi kalau kita membaca firman dan kemudian firman itu ada berisi aturan-aturan, ada yang boleh, ada larangan yang nggak boleh. Jangan kita berkata, hidup jadi orang percaya ini kok repot, ini itu nggak boleh. Bukan itu. Aturan diberikan bukan untuk membatasi kemerdekaan kita, justru supaya kemerdekaan itu terjaga, terpelihara dalam hidup kita. Kita nggak mungkin, saudara, kalau kita hidup bebas tanpa batasan. Saudara makan tanpa batasan, tubuh kita merespon, saudara. Kolesterol, diabetes,
Karena kita makan tanpa batasan. Kita nggak menghormati batasan. Bapak Ibu Saudara, demikian juga dalam firman Tuhan ada batasan-batasan, bukan untuk mengekang hidup kita, bukan, tetapi untuk kita bertindak hati-hati supaya kita tetap mengalami kemerdekaan. Orang seperti tadi saya katakan, kalau nggak bisa hormati batasan waktu makan, dia bisa kena diabetes, dia bisa kena kolesterol. Tapi kalau dia hormati batasan, dia bisa makan enak terus dengan seimbang, dengan pola yang sehat, pola yang cukup, pola yang pas, tidak berlebihan. Sekali lagi saudara, demikian juga kita hidup bertindak hati-hati, melakukan apa yang menjadi firman Tuhan. Bukan hanya baca, bukan hanya renungkan, tapi mau melakukan. Ini intinya. Saudara akan berhasil dan beruntung. Bapak Ibu Saudara, berhasil dan beruntung hanya bagi mereka yang hidup sesuai firman Tuhan, dan bukan hanya untuk memuaskan keinginannya. Bapak Ibu Saudaraku, seperti tadi sudah saya sampaikan, bahwa rema ini saya dapat di masa yang mungkin menurut daging kita tidak relevan. Tapi percayalah, firman Tuhan sudah mengingatkan saudara dan saya, berhasil dan beruntung. Kondisi yang berat tidak masalah, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil untuk membuat saudara berhasil dan beruntung. Tapi jangan lupa, jangan mudah mengeluh. Jadilah teguh. Jangan hidup untuk memuaskan keinginan daging semata, tapi hiduplah sesuai firman. Saya sangat percaya di situasi yang tidak mudah ini, kalau kita mau mengerjakan apa yang menjadi rema Tuhan hari ini, berhasil beruntung hidup kita. Maukah saudara mengalaminya? Saya mau berdoa buat Bapak Ibu Saudara, dimanapun saudara berada. Boleh saudara pejamkan mata, tunduk kepala, renungkan baik firman Tuhan hari ini, bahwa saudara dan saya ditentukan Tuhan untuk mengalami keberhasilan dan keberuntungan. Haleluya, haleluya Yesus. Tuhan, Kau melihat setiap kami yang berdoa hari ini, dimanapun kami berada, dimanapun kami menonton tayangan ini. Kami bergabung dalam ibadah hari ini. Kami tahu, kami yakin dan percaya bahwa janji untuk berhasil dan beruntung itu adalah untuk kami. Tapi ingatkan kami terus Tuhan, bahwa kami harus teguh hati, kami gak boleh gampang mengeluh. Kami harus hidup sesuai firman, bukan hidup untuk memuaskan keinginan kami. Sehingga hidup kami pada akhirnya berhasil dan beruntung. Hidup kami jadi berkat bagi anak cucu kami. Hidup kami jadi berkat bagi lingkungan kami. Hidup kami jadi berkat bagi bangsa dan negara kami. Hidup kami jadi berkat bagi dunia ini. Ya Tuhan, kami tahu hari ini, kami yakini janji-Mu. Meskipun di tengah masa yang tidak mudah ini, kami percaya janji ini adalah untuk kami menjadi berhasil dan beruntung. Menjadi berhasil dan beruntung. Menjadi berhasil dan beruntung. Biarlah itu menjadi janji Tuhan yang tergenapi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami jikalau selama ini kami menjadi orang yang suka sekali ngeluh, gampang sekali mengeluh, gampang sekali putus asa, gampang sekali menyerah dengan keadaan. Ampuni kami jikalau selama ini kami suka kenyamanan, kami lebih suka mengikuti keinginan kami sendiri. Kami memuaskan hawa nafsu kami bahkan dengan cara-cara yang tidak benar. Bahkan mungkin sampai hari ini nggak ada orang yang tahu. Tapi kami tahu Tuhan tahu. Hari ini hati kami terbuka di hadapan-Mu. Tegur kami lewat firman-Mu, koreksi kami, benarkan kami Tuhan. Kuduskan kami Tuhan. Layakkan kami untuk mengalami janji firman-Mu. Untuk menjadi berhasil dan beruntung. Karena hidup kami berubah. Karena hidup kami mengikuti firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima berkat keberhasilan dan keberuntungan itu. Haleluya, haleluya. Amin.
saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sesungguhnya, keberhasilan dan keberuntungan bagi engkau yang teguh dan tidak gampang mengeluh. Keberhasilan dan keberuntungan bagi engkau yang hidup sesuai firman, bukan untuk memuaskan keinginanmu sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya, amin. Halo, selamat siang Putri. Bu, terima kasih. Saya sudah diingatkan Putri untuk ikut ibadah berhasil dan beruntung ulang tahun gereja ya Bu ya. Terima kasih Bu, firman-Nya sungguh memberkati saya. Saya berjanji Bu sama Tuhan mau menjadi pelaku firman Bu, sesuai firman hari ini. Terima kasih loh Putri. Bu, saya ini juga mau tanya, tapi sakjane saya ini malu Bu mau tanya. Dulu Putri kan bilang kalau ada hadiahnya. Lah saya kok nggak dapat hadiah ya Bu? Aduh maaf loh Bu, saya ini malu sebetulnya ngomong gini nih. Oh, jadi harus ikut Zoom ya Bu ya? Oh, ya Bu. Jadi sekarang ayo kita ikut Zoom supaya dapat hadiah. Oh baik-baik, terima kasih.